Pernahkah kamu menulis sebuah tulisan, lalu gurumu melingkari sebuah kata yang kamu tulis? Setelah dilihat kembali, ternyata yang dilingkari adalah penulisan kata berimbuhan yang belum tepat. Bagaimana sih penulisan kata berimbuhan itu? Mari disimak penjelasannya. Satu, imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasar. Misalnya, pada kata dasar tulis dilekatkan dengan imbuhan awal di, maka tulisannya menjadi ditulis. Serangkai ya. Pada kata dasar tumpah diberi imbuhan akhir kan, tulisannya menjadi tumpahkan. Namun, apabila kata dasar mengacu pada tempat atau arah, di pada kata tersebut ditulis terpisah sebab itu termasuk di kata depan. Contohnya, di sekolah, di perpustakaan, di samping, dan lain-lain. Kedua, apabila dua kata diapit oleh imbuhan di awal kata dan di akhir kata, maka tulisannya serangkai. Contoh, pada kata mempertanggungjawabkan. Ditulis serangkai? Ya, benar sekali. Kata mempertanggungjawabkan diapit oleh imbuhan awal memper dan imbuhan akhir kan, sehingga penulisannya tanpa spasi. Apabila imbuhan hanya melekat pada satu kata saja, contohnya bertanggung jawab, maka tidak ditulis serangkai. Tetapi ketika imbuhan melekat pada kata pertama dan kata kedua, seperti mempertanggungjawabkan, tulisannya menjadi serangkai. Sama halnya dengan kata tanda tangan. Jika imbuhan hanya melekat pada kata tanda dan tidak ada imbuhan pada kata tangan, tulisannya menjadi bertanda tangan. Diberi spasi ya. Namun, apabila imbuhan melekat di dua kata tersebut, pada kata tanda dan kata tangan, tulisannya menjadi menandatangani tanpa spasi. Nah, mudah sekali bukan? Sekarang, bagaimana dengan kata luluh lantak? Apabila kata tersebut diapit oleh imbuhan awal dan imbuhan akhir, bagaimana sih penulisannya? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Tetap semangat belajar dan terus cintai bahasa persatuan kita, bahasa Indonesia.